Hai guys, what's up? Welcome to Zewang. Well, kali ini aku mau bacain energinya Libra untuk karir dan uang Libra bulan Mei 2024. Ini general reading, so sangat mungkin sekali kalau nggak bisa cocok untuk semua Libra, jadi santai aja. Ambil baiknya, buang jeleknya ya. Jadi kalau energinya lagi oke nih, ya kita maksimalkan dengan sebaik mungkin. Ya, dijaga semuanya, vibrasinya, energinya. Oke, Libra. Aku shuffle dulu kartunya. Berantakan ini. Karir dan uang Libra. Karir dan uang Libra. Mei 2024 ya. Thank you untuk semuanya yang masih setia dengan channel ini, channel yang sering kali on off ya, kayak si dia. Semoga setelah ini bisa konsisten terus ya, gitu. Jadi nggak on off lagi. Jadi kalau kamu cocok dengan bacaan ini atau suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe aja ya, biar subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video dari Zewang. Oke. Karir dan uang Libra. Karir dan uang Libra. Oke. Three of Wands. Kelihatan nggak ya? Three of Cups. The Sun. Three of Pentacles. Queen of Pentacles. The Moon. Strength. Knight of Pentacles. Oke, ya Libra. Jadi kalau lihat dari kartu-kartunya, ini tuh kayak sedikit ada mirip dengan kemarin aku baca, mungkin Scorpio. Maksudnya ada titik tertentu yang kayak sama poinnya. Jadi aku rasa kamu saat ini ya, situasi kondisinya tuh lagi kayak lumayan cukup banyak kepikiran. Jadi mungkin ya ada yang cukup kepikiran, ada yang lumayan kepikiran, ada yang sangat kepikiran sekali gitu. Jadi di sini aku rasa memang mungkin ya di beberapa pekerjaan kamu saat ini ada hal yang tidak mengenakan hati. Entah ini kaitannya faktor internal atau eksternal ya gitu. Tapi ada emosi yang terganggu, ada kondisi mood yang terganggu ya. Three of Cups. Jadi aku rasa salah satunya adalah masalah pencapaian, masalah respect, masalah penghargaan. Jadi mungkin kamu udah kerja nih, melakukan project atau etos kerja kamu tuh menurut kamu udah oke, tapi tidak dihargai oleh atasan, tapi kurang sanjungan, kurang apresiasi seperti itu. Dan mungkin di saat kamu capek dan mengerjakan banyak hal, tidak ada kayak pujian atau apresiasi. Mungkin kalau pujian nggak ya, setidaknya apresiasi atau dihargai lah ya, itu nggak ada. Jadi bikin kamu kayak lelah dan mungkin sedikit kepikiran dan galau dan kesel ya gitu, perasaan yang nggak enak ya gitu. Ada the Sun, ada Three of Pentacles gitu. Jadi mungkin di pekerjaan kamu ini lingkungannya ada beberapa yang kurang oke, lingkungannya ada beberapa yang kurang suportif gitu. Jadi ada sikut-sikutan, tapi disitulah kamu kayak dibangun secara mental gitu. Jadi untuk saat ini mungkin ya udah kamu jalani aja dulu dan kamu coba sebisa mungkin kerja sesuai dengan job desk kamu
dan tidak usah kayak mengharapkan sesuatu yang itu nantinya bikin sakit hati. Jadi jangan terlalu ekspektasi yang tinggi atas mungkin bonus, penghargaan dan lain sebagainya ya. Ini sih jadi kalau lihat kondisinya saat ini Libra. Oke, dan di sini ada Three of Pentacles ya. Jadi memang kayak di tempat kamu kerja ini disesuaikan ya kerjaannya ya gitu ya. Ini aku ngomong soal pada umumnya aja. Ada beberapa memang dari mungkin ada 1-2 orang dari rekan kerja kamu yang dia tuh ingin terlihat lebih menonjol dari kamu gitu. Jadi mungkin kamu kerja udah oke, udah baik etosnya, tapi sering kesikut, sering mungkin kesenggol gitu ya. Jadi tapi di sini ya udah namanya juga pekerjaan, mesti ada aja yang bikin nggak enak juga gitu. Ada tantangannya sendiri ya gitu. Ada beberapa hal yang kita nggak bisa hindari kalau kerja ikut orang gitu. Kalau kerja ikut perusahaan orang gitu, atau kerja ikut organisasi orang, sama aja gitu ya. Kecuali kita memang kerja sendiri ya. Ada Queen of Pentacles, ada The Moon, dan ada Strength, dan ada Pentacles. Oke. Kalau lihat dari di sini ada The Moon dan ada Queen of Pentacles, sebenarnya kamu cukup lelah, kamu mungkin juga stres, burnout gitu dengan kondisi yang seperti ini yang melelahkan gitu, tidak ada apresiasi, dan mungkin kamu kayak ada kepikiran mencari alternatif lain gitu yang lebih menghargai kamu, yang lebih mengapresiasi kamu gitu. Ini nggak salah juga, tapi jika kau keluar dari zona ini, keluar dari kondisi yang tidak enak ini, pastikan bahwa kamu udah bisa melangkah di step selanjutnya gitu. Jadi jangan sampai karena kamu sakit hati, kamu gak enak, stres banget, bahkan mungkin sakit fisik, dan then kamu kayak resign tanpa ada persiapan sebelumnya. Aku rasa jangan seperti itu ya untuk saat ini ya gitu. Lihat dari kondisi kamu pastikan dulu ke depannya kamu udah jelas nextnya mau ngapain, nextnya udah dapet tempat yang lebih baik atau enggak gitu. Jadi jangan keluar dengan tangan kosong gitu. Beberapa orang memang it's fine memang kalau hidupnya sangat roller coaster dan sangat challenging gitu, tapi ada beberapa orang yang dia gak bisa terlalu kaget gitu. Dan untuk lihat dari kondisi kamu saat ini, sebenarnya seharusnya harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin kalau kamu ingin meninggalkan pekerjaan lama ini, meninggalkan lingkungan yang lama ini, dan mencari lingkungan yang baru ya. Jadi ada The Moon, ada Queen of Pentacles gitu. Jadi aku rasa ini perlu dipertimbangkan sebaik mungkin, sedalam mungkin gitu. Apa yang benar-benar kamu pengen kamu lakuin, apa yang benar-benar kamu butuhkan, apa yang benar-benar hal itu tuh penting untuk kamu lakukan, dan apa yang nantinya nextnya itu apa yang kamu mau fokuskan. Itu coba kamu cari tahu, coba kamu cari value diri kamu gitu, skill kamu yang oke nih, gue memang kayak gini modelnya, karakternya seperti ini, jadi memang cocoknya kerja di perusahaan misal. Oke, jadi kayaknya aku memang cocoknya di bisnis sendiri gitu. Itu harus kamu cari tahu value kamu, terus potensi kamu, kemampuan kamu gitu. Dan akhirnya ini yang membawa kamu pada karakter diri yang kuat, karakter diri yang strong gitu, untuk naik ke step hidup selanjutnya ya. Oke, jadi kalau ngomongin soal pekerjaan seperti ini, dan kalau ngomongin soal uang, di sini ada Queen of Pentacles. Oke, jadi mungkin kalau lihat nih sekilas gitu, kamu dapat apa yang kamu dapat sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Dan mungkin karena kamu terlalu banyak mengeluh dan lelah, dan ya situasi kondisi lingkungan yang kurang sehat, yang toksik, akhirnya kamu tuh kurang bersyukur dengan apa yang kamu punya gitu, apa yang kamu miliki, apa yang kamu dapatkan. Dan aku rasa kamu perlu mensyukuri apa yang kamu dapatkan gitu. Jadi gini, misalnya kita cuma dapat 2.000 perak gitu, kita tuh kerja
cuma misalnya kita ngerjakan apa gitu dapat 2.000 perak, ya ini harus disyukuri ya, 2.000 perak ketimbang harus kita jaga parkir dulu baru dapat 2.000 perak. Ini contoh simpel aja, contoh ya gitu. Jadi nggak semua orang tuh dapat dengan mudah mendapatkan 2.000 gitu. Mereka harus kayak ngamen dulu, mereka harus kayak mungkin jaga parkir dulu, dan kita nggak terlalu ngoyoh tapi kita dapat 2.000. Jadi mungkin itu sih yang perlu kita buat, kita jadikan pelajaran, kita syukuri, bukan untuk kenyamanan diri akhirnya kita malas-malasan dan lain sebagainya, tapi dimana kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Kalau kita bersyukur dengan apa yang kita punya, meskipun itu mungkin nggak sebanding dengan kebanyakan orang yang dipunya, tapi ini nanti akan yang attract kelimpahannya tuh berlipat ganda gitu. Jadi hal ini akan membawa diri kita secara energi itu vibrasinya bagus, dan uang itu suka dengan vibrasi yang bagus, yang penuh rasa syukur, yang happy. Itu sih memang gak gampang membuat vibrasi kita tuh selalu oke, selalu bagus, selalu getarannya tuh positif terus, gak gampang. Jadi perlu yang namanya kesadaran diri, perlu yang namanya berdamai dengan diri, berdamai dengan situasi dan kondisi gitu. Tapi bukan berarti berdamai akhirnya kita berpangku tangan, no. Tapi berdamai ini tuh kita sadar bahwa setelah ini kita akan tahu stepnya tuh kita mau ngapain, karena kita punya kedamaian itu tuh dalam atau dipenuhi dengan rasa kesadaran ya. Semoga bisa dipahami bahasaku yang agak jelimet mungkin ya beberapa orang. Jadi dicerna aja supaya bisa paham. Jadi ya kurang lebihnya situasi energinya seperti ini. Jadi solusinya tentu kamu yang bisa mencari sendiri gitu. Kamu yang paham gimana kamu tuh orangnya seperti apa gitu. Dan mungkin perlu kayak waktu untuk berpikir yang cukup dalam ya dan jernih ya. Oke, Libra, thank you so much for watching this video. See you next time and bye bye.